Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Alekinanti dengan NIM 220509744046 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya buat mengenai model infrastruktur jaringan sebagai pemenuhan tugas dari jaringan komputer. Pengertian infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah perpindahan atau komunikasi data dari suatu komputer sumber atau transmitter ke komputer tujuan atau receiver yang melewati suatu media pengantar. Lalu, apa perbedaan jaringan komputer atau jaringan terpusat dengan jaringan atau sistem terdistribusi? Jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain. Pengolahan data dilakukan oleh masing-masing komputer. Modelnya adalah client server, serta kualitas data yang dipengaruhi oleh sarana. Jadi, jaringan terpusat terdiri dari client server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam akses sumber informasi data yang berasal dari komputer server. Sedangkan, sebuah sistem terdistribusi juga terdiri dari kumpulan jaringan komputer. Pengolahan data pun dilakukan oleh semua komputer. Modelnya merupakan host yang saling terhubung dan kualitas data yang dipengaruhi oleh sistem. Jadi, jaringan terdistribusi terdiri dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien saling terhubung. Selanjutnya, infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubung, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Dalam artian khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, network protokol, kabel, network access methodologies, dan lain-lain. Data center. Data center adalah fasilitas yang menampung sejumlah besar server komputer, perangkat penyimpanan, peralatan jaringan, dan komponen lain yang diperlukan untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Komponen data center meliputi computing hardware, storage, infrastruktur IT jaringan, sumber daya listrik, cooling system, dan sistem keamanan. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan nirkabel yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat komputer. Jadi, Personal Area Network ini adalah jaringan komputer dengan jangkauan dekat. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup lingkungan terbatas, misalnya di suatu kantor atau suatu lantai di suatu bangunan. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan berbagai institusi yang jangkauannya mencakup satu kota. Dan terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah yang sangat luas, misalnya suatu provinsi, suatu negara, atau bahkan kumpulan beberapa negara. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Internet merupakan jaringan global terbuka yang dapat diakses oleh publik, sehingga memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Internet digunakan untuk mengakses informasi, layanan, dan sumber daya secara online dan meluas. Yang kedua ada intranet. Intranet ialah jaringan komunikasi dan informasi yang mengadopsi konsep Local Area Network atau LAN, di mana hanya berlaku pada lingkup kecil seperti di lingkup instansi pemerintah atau organisasi. Intranet hanya digunakan untuk berbagi informasi, dokumen, dan aplikasi internal. Kemudian ada lagi jenis jaringan, yaitu extranet, di mana extranet ini memperluas akses intranet ke pihak eksternal seperti dalam mitra bisnis atau dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan topologi. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain hingga membentuk jaringan. Di sini ada beberapa
jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus, ialah topologi jaringan yang sederhana dan umumnya dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kemudian yang kedua ada hierarchical topologi atau topologi hierarki. Topologi hierarki ini juga disebut topologi tree. Pada topologi ini, setiap node memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas, sedangkan yang memiliki tingkat rendah diletakkan di bawah. Dalam topologi ini, sebuah node bisa mempunyai cabang layaknya pohon, yang memiliki cabang dan mempunyai cabang lagi. Data yang dikirim oleh node tertentu harus melewati node pusat atau node pusat cabang untuk sampai pada tujuan. Jadi, pada suatu kesempatan, jika node pusat tersebut rusak, maka node tertentu akan kesulitan untuk mengirim data ke node yang letaknya lebih jauh. Kemudian selanjutnya ada topologi star. Topologi star atau topologi bintang umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Yang keempat ada topologi ring. Topologi ring digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga lebih cepat tanpa melalui switch. Dan yang terakhir ada topologi extend star. Topologi extend star lebih banyak menggunakan repeater atau penguat sinyal dalam jaringan, sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Pembagian jaringan selanjutnya yakni berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yaitu jaringan internet yang dibangun secara sementara dan langsung antara perangkat tanpa memerlukan infrastruktur tetap. Contohnya jaringan ad hoc Wi-Fi. Yang kedua adalah infrastruktur, yakni jaringan yang melibatkan infrastruktur tetap yang dirancang dengan tujuan khusus untuk menghubungkan perangkat. Jadi, jaringan Wi-Fi dalam mode infrastruktur umumnya dibuat oleh router Wi-Fi, sedangkan jaringan ad hoc biasanya jaringan berumur pendek yang dibuat oleh laptop atau perangkat lain. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada wired network atau jaringan berkabel, yakni media transmisi data berupa kabel. Jadi, wired network ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Akan tetapi, media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang cepat, tingkat keamanan yang tinggi, dan biasanya digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung atau antar gedung. Kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi ini antara lain twist pair, coaxial, fiber optik, dan sebagainya. Di sisi lain, yang kedua ada wireless network atau jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jadi, wireless network ini dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada, namun kemampuan transfer datanya lebih kecil jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Yang terakhir ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Yang pertama ada unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP point to point. Dengan kata lain, pengiriman data ini dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Unicast ini umumnya dilakukan dalam komunikasi perangkat sehari-hari, misalnya file sharing antar komputer dan juga browsing. Yang kedua ada multicast. Multicast ialah metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Mode pengiriman data ini disebut multicast karena alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Multicast banyak dilakukan untuk siaran TV dan radio, juga biasanya digunakan dalam proses DHCP. Yang ketiga ada broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman atau transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMT, point to multipoint. Metode ini komunikasi biasanya dilakukan pada setiap perangkat yang tergabung di dalam jaringan yang sama
atau dengan kata lain tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Contohnya alamat broadcast 192.168.0.255. Apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Broadcast ini lebih sering dikenal dalam melakukan real-time streaming video atau RTSP. Demikian presentasi materi tentang model infrastruktur jaringan yang telah saya sampaikan. Saya Hana Nanti, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.